Dihitung. Alhamdulillah bi'ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ya ala kulli halin wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'afina bi abdanina. Allahumma 'afina bi asma'ina. Allahumma 'afina bi abdanina. La ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inna na'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Baik, sebelum kita mulai kajian kita terlebih dahulu membaca umur kita Suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada almarhum Bapak Bonda bin Fulan, Ibu Rawdah binti Kasih, Bapak Muhtar bin Fulan, Ibu Fatimah binti Fulan, Bapak Alfi Chandra bin Panda. Benar, Bonda apa nih? Bonda, Bapak Firdaus bin Bonda, Ibu Ismayanti binti Bonda. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua ibu yang di sini yang sakit, ya kita semuanya yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang lagi ada masalah coba ujian Allah angkat coba ujiannya. Amin. Yang sedang ada urusan Allah mudahkan urusannya. Amin. Allah lapangkan rezekinya. Amin. Allah berkahi umur dan kehidupannya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya keluarga kita, ya, istri kita, anak kita, kita semuanya selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, didekatkan dengan kebaikan, dijauhkan dari keburukan, diberikan ilmu yang bermanfaat, hasil cita-citanya, ya. Kemudian diberikan apalagi kesuksesan dunia dan akhirat. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Ini bacaan surah saat sholat Isya sudah selesai ya. Sampai sini Kecil. benar ya Bu? Ya, berarti sekarang al-qira'atu fil jumu'ati, bacaan kalau sholat Jumat, di Jumatan.
Oh, iya. Ya, paling nggak bapak-bapaknya yang tahu. Cuma ya, kalau ada Jumat itu kalau bapak jadi imam. Ya, jadi apa sunnahnya? Al-qira'atu fil jumu'ati wa ammal jumu'atu fakana yaqra'u fiha bi suratil jumu'ah suratul Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil qudusil azizil hakim والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم dan seterusnya. Itu dibaca. Ya, sunnahnya baca surah Al-Jumu'ah. Wal munafiqun. Ya, baca surah Al-Munafiqun. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun dan seterusnya. Apa Pak Ustaz? Ya Pak Ustaz apa Mas? Ya. Kalau salah ya. Ditambah apa? Itu kalau bisa al-Jumu'ah, kemudian al-Munafiqun, au al-Ghasyiyah kamilatain atau surah al-Ghasyiyah. Ya. Sempurna maksudnya di sini ya. Al-Munafiqun al-Ghasyiyah kamilatain. Jadi lengkap, enggak dipotong-potong bacaan suratnya. Wa surah Sabbihis itu, surah Sabbihis rabbikal a'la itu. Nah, ini biasanya yang ini dibaca. Wal Ghasyiyah dan Al-Ghasyiyah. Jadi bisa rakaat pertama surah Al-Jumu'ah, rakaat kedua Al-Munafiqun atau Al-Munafiqun atau Al-Ghasyiyah, yang mana aja boleh. Kemudian baca surah Sabbihis rabbikal a'la. Kemudian rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Wa ammal ittisaru ala qiraati awakhir surataini min ya ayyuhalladzina amanu ila akhiriha falam yaf'alhu qattun wa huwa mukhalifun bi hadyihi alladzi kana yuhafizu alaihi. Tapi kalau ada orang baca cuma belakang-belakangnya dua yang dibaca. Misalnya surah Jumat dia baca yang bagian akhir. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Kalau dibaca yang bagian akhir doang itu enggak ada sunnahnya. Atau yang bagian misalnya akhir dari surah apa? Al-Munafiqun apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu apa itu? Saya enggak lupa. Bagian akhir-akhirnya aja itu enggak ada sunnahnya. Kalau mau baca lengkap Al-Jumat itu dari awal sampai akhir, enggak boleh dipotong. Al-Munafiqun dari awal sampai akhir. Nah, kalau enggak mau paling gampang Al-A'la, Al-Ghasyiyah enggak usah dipotong, kan dikit. Jadi bacanya enggak boleh dipotong cuma separuh doang. Jadi maksudnya itu bacanya lengkap. Enggak boleh cuma akhirnya aja dipotong. Yang penting Al-Jumat, surat Jumat diambil yang terakhir. Surat Al-Munafiqun diambil yang terakhir, enggak begitu. Bacanya harus lengkap. Sunnahnya begitu. Kalau ada yang ngambilnya bagian akhir-akhir saja, kata kitab ini itu sama sekali enggak ada sunnahnya. Ya, sama sekali enggak ada sunnahnya. Paling gampang yang sering dibaca artinya baca Sabbihis rabbikal a'la. Sabbihis rabbikal a'la. Kemudian Al-Ghasyiyah, Al-Ataka hadithul Ghasyiyah itu yang banyak dibaca ketika sholat Jumat. Itu sholat Jumat ya Bu. Al-qira'atu fil 'idain. Sekarang kalau hari raya apa yang dibaca? Misalnya Ibu nggak sempat nih sholat hari rayanya berjamaah di lapangan atau di masjid, boleh nggak sholat sendirian? Boleh. Boleh sendiri. Boleh sendiri kalau emang apa namanya enggak. Itu jadi tiba-tiba kesiangan. Lagunya, gitu kan? Pas saya tahu udah telat, udah selesai sholatnya. Bagaimana? Ya sholat sendiri. Atau yang sakit nggak bisa ke masjid, ya sholat hari rayanya sendiri, boleh nggak? Boleh. Nah, kalau pas sendiri seperti ini dan kebetulan Ibu hafal surat-suratnya, boleh dibaca. Apa aja suratnya? Ya. Wa ammal qira'atu fil a'yad. Adapun bacaan di dalam hari raya fata'atun yaqra'u surah Qaf. Baca surat Qaf. Qaf
والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. Dan seterusnya. Hafal Pak Ustaz? Ya hafal. Saya nggak Masa hafal. nggak hafal? Kemudian itu surat Qaf itu juz berapa itu? Surat 7 ya? Nah, surat Qaf juz 7. Kemudian waqtarabat iqtarabat as-saatu wa syaqqal qamar. Iqtarabat as-saatu wa syaqqal qamar. Fa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kan seterusnya. Hafal Ustaz? Apa ya Ustaz? Kamilatan lengkap, enggak boleh diputus. Jadi rakaat pertama baca surat Qaf, rakaat yang kedua baca surat itu iqtarabat as-saatu wa syaqqal qamar. Saya yakin tuh assalamualaikum zamannya hilang gitu. Kalau surat Qaf aja panjang, surat iqtarabat as-saatu itu panjang juga. Ya makanya jarang orang baca ini, jarang lah. Yang baca surat juga selama saya di sini tuh Bu, belum pernah ada yang dengar baca ini. Rakaat pertama baca surat Qaf, rakaat kedua baca surat iqtarabat as-saatu wa syaqqal qamar. Enggak, belum pernah ada saya. Selama saya hidup belum pernah kejadian. Tapi kalau Al-Kahfi saya pernah Bu. Al-Kahfi itu rakaat pertama lengkap Al-Kahfi. Padahal panjang. Panjang, habis surat Isya rakaat pertama Al-Kahfi, rakaat kedua surat As-Saff. Wah. Berdiri sholat Isya 1 jam ini. Masya Allah. Ya, pernah saya sekali-kalinya gitu. Jadi surat Qaf, surat Iqtarabat. Wa taratan surat Sabbih isma rabbikal a'la. Kemudian wal ghasyiyah dan surat Al-Ghasyiyah. Ini yang sering dibaca. Sabbih isma rabbikal a'la. Kemudian rakaat kedua al-ataka hadithul ghasyiyah. Ini yang sering dibaca oleh imam-imam kita. Dan memang faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling mudah dari Al-Qur'an, yang gampang. Ya kan? Ya itu gampangnya apa ya udah. Kalau enggak bisa jangan dipaksain. Gaya-gayaan baca surat Qaf. Baru satu ayat udah lupa, akhirnya ujung-ujungnya Al-Ikhlas. Iya pasti. Allahu ahad, Allahu samad. Ya kan, bikin orang keder, keren nih baca surat Qaf. Enggak taunya ujung-ujungnya Al-Ikhlas. Kalau kata kedua inna ataina kal kautsar. Ada rakaat pertama Al-Ikhlas. Rakaat kedua apa yang lebih pendek? Sunnahnya itu rakaat kedua itu lebih pendek dari rakaat pertama. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Nah, kalau yang pertama sudah Al-Ikhlas, yang kedua apa yang lebih pendek? Ngapain? Al-Kautsar. Ngapain Al-Kautsar? Al-Asr. Jadi kalau enggak baca surat Qaf, baca surat Iqtarabat, baca saja surat Sabbih isma rabbikal a'la. Yang kedua Al-Ghasyiyah. Ini yang paling ingat ini Bu. Ingat, Jumatan Al-A'la pertama, yang kedua Al-Ghasyiyah. Hari raya Al-A'la yang pertama, Al-Ghasyiyah yang kedua. Wa hadha wa al-hadiyu alladhi istamarru alaihi. Jadi ini ada petunjuk Nabi yang terus-menerus dilakukan. Ila an laqiya Allah, sampai Nabi ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yansakhu syai'un, tidak ada yang menasahnya. Gitu ya. Ini panjang ya. Rakaat pertama sampai rakaat kedua. Nah, saya lengkap aja Bu. Soalnya ada yang bahasanya panjang, tapi nggak boleh dilarang. Oke, saya lengkap ya. Lanjutnya, qira'atu suratin bi'ainiha. Ya. Baca surat yang sama. Misalnya, ada orang baca surat yang sama bagaimana nanti? Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yu'ayyidu suratan fi sholati bi'ainiha. Nabi sebenarnya enggak harus surat ini yang dibaca, tidak seperti itu. Misalnya Isya harus ini, subuh harus ini, zuhur harus ini, itu la yu'ayyin, tidak menentukan. La yaqra'u illa bi, yang tidak harus baca kecuali itu yang dibacakan, seperti itu.
illa fil jum'ati wal idaini, kecuali di dalam salat Jumat dan salat Id. Wa amma fi sa'iri sholawat, adapun salat-salat yang lainnya, ya. Faqad dzakara Abu Dawud fi hadits Amr ibnu Shu'aib an abihi an jaddihi annahu qala ma minal mufassal surah saghiratun wala kabiratun illa wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummun nasa biha fi shalah al-maktubah. Kata beliau, saya itu di belakang Nabi, apa yang dibaca itu mau surat-surat panjang apa surat pendek, itu saya mendengar semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Seperti itu. Wa kana min hadiyihi qira'atus surah kamilah, termasuk petunjuk Nabi, baca suratnya itu tidak dipotong, suratnya lengkap. Wa rubbama qara'aha fi rak'ataini wa rubbama qara'aha awwal surah. Bisa jadi suratnya itu satu surat tapi dibuat dua, misalnya rakaatnya 2 suku, dihabiskan 2 rakaat itu. Dipotong tapi dilengkapi di rakaat yang kedua. Tidak kemudian rakaat pertama surat apa, rakaat yang kedua surat apa. Wa amma qira'atu awakhir suwari wa awsatiha falam yahfaz anhu. Adapun baca yang pertengahan atau yang akhir itu saya kayaknya saya enggak dengar deh. Saya enggak hafal tuh bagaimana seperti itu, saya enggak kayaknya. Nah, berarti bagaimana dengan imam-imam itu supaya ini aja, kan ada tuh misalnya al-jihad, dia baca Al-Baqarah misalnya, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, dan seterusnya. Yaitu supaya apa? Ya tidak bosan aja. Dan memang faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca yang mudah menurutmu dari surah Al-Quran. Nah, tapi kalau Nabi sendiri bacanya itu, makanya pernah Nabi baca Al-Baqarah lengkap, kemudian Ali Imran lengkap, An-Nisa lengkap, itu dalam satu sholat itu. Gak diputus baca. Berapa jam sholatnya? Wah, berapa jam-jamnya itu kalau Nabi imamin enak. Pegel kaki. Coba kalau imamin Pak Ustadz Radiyah kabur. Enak juga Pak Ustadz, suaranya bagus. Panjang loh, itu baca Al-Baqarah lengkap. Iya, sampai habis baca Al-Baqarah selesai, lanjut lagi Ali Imran. Dan kuat sahabat itu. Ya karena yang jadi maunya para sahabat. Nah, kalau jadi imamnya ibu-ibu begini, pulang. wallahi saya yakin itu rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Itu habis itu siapa imamnya tadi? Goblok banget imamnya. Udah tahu emak-emak udah tua-tua, belum nyiapin sahur segala, sinetron ketinggalan gitu kan. Baca surat pertama, rakaat pertama kapan tarawihnya gitu. Udah Isya misalnya rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Baqarah. Nah, tarawihnya kapan? Enggak usah tarawih, assalamualaikum. Udah, wassalamualaikum Muhammad. Udah selesai semua. Ya kan? Kita jarak pertama Al-Ikhlas terus kan? Pertama takatur, itu al-asr, itu rakaat Al-Ikhlas terus. Yang pendek-pendek. Yang pendek-pendek dibaca Al-Baqarah. Tahun depan nggak usah diundang lagi kan? Kepanjangan Kita dain. Jadi baca awal surat, baca akhir surat atau pertengahan surat, enggak. Nabi kayaknya enggak seperti itu. Wa amma qira'atu surataini fi rak'ah fa kana yaf'alu fin nafil. Adapun baca 2 surat, itu pun surat yang pendek. Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, An-Nas di dalam surat sunnah itu Nabi pernah membaca. Itu pun kalau dalam keadaan safar, itu di surat sunnah baca. Jadi yang 2 surat itu pas sholat sunnah. Wa amma fil fardhi falam yahfaz anhu. Adapun salat fardu Nabi tidak baca 2 surat. Misalnya witir. Ya kan Bu ya, witir yang pertama misalnya hanya ngambil 1 rakaat saja. Rakaat pertama enggak ada. Pokoknya witirnya 1 rakaat doang. Biasanya orang baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kan kalau yang rakaat pertama biasanya kan Sabbihisma rabbikal a'la. Yang keduanya biasanya Al-Kafirun. Pas yang terakhirnya yang ketika kan sendiri tuh Bu, kita kan enggak dipisah. Ya. Itu biasanya orang baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sampai 3 surat tuh.
Nah, itu masih boleh karena biasanya Nabi itu kalau baca sampai di double suratnya itu ketika di sholat sunnah. Kayak tadi saya witir dulu. Saya biasanya tuh witir ya di sholat isya gitu ya Bu ya. Biasanya saya sholat, kalau takut saya misalnya nggak bisa bangun malam, takut kalau saya nggak bisa bangun malam, itu saya sholat taubatnya saya dahulukan. Sholat hajat saya dahulukan, sholat witir saya dahulukan. Meski kalau nanti saya masih bisa bangun malam misalnya, ya baru saya sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat. Tapi kalau saya khawatir nggak bisa bangun kecapean, itu saya dahulukan. Witir saya dahulukan. Kayak tadi sini, wah ini selesai jam 9. Saya kan nggak kuat, orangnya ngantuan tiduran. Jadi kalau nyampe rumah jam 9, kayaknya nih nggak potongan kayak model kayak ini nih kayaknya males ini. Udahlah, tadi sholat ba'diyah langsung sholat witir. Tadi saya di mobil banyak sempat baca surah Al-Mulk sama surah As-Sajdah. Di sini tadi baca As-Sajdah lagi Bu. 2 kali saya baca As-Sajdah. Ibu tadi selesai surah As-Sajdah. Jadi 2 kali saya baca As-Sajdah. Dari rumah baca Al-Mulk, dari rumah ke sini sampai itu. Nah, tadi pas baca As-Sajdah baru kurang sehalaman, ini tunggu di sini aja. Di depan situ tadi. Di perang lapangan saya selesai dulu. Sini katanya belum selesai kan? Saya kesini aja saya baca lagi tuh di sini tadi As-Sajdah selesai. Kalau dari tadi baca Al-Mulk, baca enggak kalau orang hafal mah cepet Bu. Tidak apa. Jadi baca Al-Mulk dapat, baca As-Sajdah 2 kali ya. Ya. Itu daripada nunggu ibu lama kan? Saya baca As-Sajdah agak cepet kayak apa? Kayak itu cowboy. Cepet. Ya, jadi kalau baca 2 surat biasanya di sholat sunnah. Wa amma fil fardhi enggak. Di sholat fardu enggak. Wa amma haditsu Ibnu Mas'udin inni la'arifu anna dhahira allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukriru bainahunna as-suratayn fi rak'ah ar-Rahman wa najm fi rak'ah wa tarabat wal haqqu fi rak'ah wa tur wa dharat fi rak'ah wa idza waqat wa nun fi rak'ah. Tapi saya nggak pernah itu melihat kayaknya ada Nabi itu, ya bisa jadi beliau nggak bareng sholatnya, ya bisa jadi sholatnya nggak bareng. Nabi mengumpulkan 2 surat dalam 1 rakaat. Misalnya di rakaat pertama baca Ar-Rahman dan An-Najm, ya Bu. Nah, kemudian atau Nabi baca Iqtaraba dan surat Al-Haqqah. Di rakaat dalam 1 rakaat itu Bu, 2 surat. Wattur wa Dzariyat dalam surat dan surat Ad-Dzafir dalam 1 surat. Kemudian wa idza waqa'at, ya idza waqa'at surat apa Al-Waqiah dan Nun fi rakaat dalam 1 surat Al-Hadid. Fa hadza hikayatu fi'lin lam yu'ayyin mahallahu hal kana fil fardhi am fil nafli. Tapi ini enggak jelas. Yang baca 2 surat tadi itu di salat fardu atau di salat sunnah. Wa huwa muhtamil, itu dua-duanya memungkinkan. Jadi baca 2 surat dalam 1 rakaat itu bisa di sholat sunnah, bisa juga di sholat fardu. Wa amma qira'atu suratin wahidatin fi rak'ataini ma'an faqalla ma kana yaf'alu. Adapun baca 1 surat dalam 2 rakaat, ya, itu jarang Nabi melakukan. Misalnya saya baca surah Al-Waqiah, rakaat pertama dari ada berapa surah Al-Waqiah, Bu? Ada berapa ayat surah Al-Waqiah? Al-Mulk aja lah, yang sudah ada Al-Mulk ada berapa ayat? 30. Saya baca rakaat pertama 15. Rakaat kedua saya baca 15. Yang seperti itu modelnya jarang sekali Nabi melakukan. Wa qallama yaf'aluhu, sedikit sekali Nabi itu. Ya pernah, tapi ya enggak sering. Satu surah dibagi jadi 2 itu enggak. Yang seringnya itu Nabi ya 1 rakaat 1 surat. Adapun yang tadi digabung 2 surat, ya itu apakah di sholat sunnah atau sholat fardu? Kata beliau, pokoknya saya nggak tahu jelas lah itu di sholat fardu apa di sholat sunnah. Yang bisa jadi sholat fardu, bisa jadi sholat sunnah. Kata beliau seperti itu. Bakal dzakara Abu Dawud an rajulin min Juhaina annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi idza zulzilat fi rak'ataini kiltaihima. Qala fala adri anasya Rasulullah am qara'a dzalika 'amdan. Dan pernah Nabi di sholat subuhnya baca surah Az-Zalzalah. Rakaat pertama Az-Zalzalah, rakaat kedua Az-Zalzalah. Saya nggak tahu itu Nabi lupa apa memang sengaja.
surat. Jadi pernah dalam sholat subuh itu 2 rakaat. bacanya surat yang sama. Rakaat pertama baca Az-Zalzalah, rakaat yang kedua baca Az-Zalzalah. Saya nggak tahu itu Nabi sengaja atau Nabi lupa. Ini juga menunjukkan kalau misalnya ada orang kok lupa, Bu, dia baca rakaat pertama ara'aital ladzi yukadzibu biddin misalnya. Terus rakaat kedua dia baca lagi ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jangan ditepokin. Subhanallah. Subhanallah siapa, Bu? Salah. Biarin aja enggak apa-apa. Enggak usah ditepokin. Kalau perempuan kan tepok kan? Iya. Kalau laki-laki kan subhanallah kalau salah kan. Biarin aja enggak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Karena apa, Bu? Baca surat pendek atau surat-surat itu ada hukumnya sunnah. Enggak baca enggak apa-apa, dibaca juga tidak apa-apa. Banyak pahalanya gitu aja. Tidak membatalkan sholat. Jadi kalau ada imamnya rakaat pertama baca surah Al-Ikhlas, rakaat kedua baca Al-Ikhlas, biarin aja. Mungkin dia pengen sholatnya cepat, lagi ada keperluan gitu. Jadi jangan ditopokin subhanallah salah itu salah, jangan. Salah pun nggak apa-apa, wong memang itu tidak wajib kan? Iya. Nah ini masalah membaca Surat. Itolatul raka'atil ula fi subhi, membaca agak panjang ya di rakaat pertama di sholat subuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilu raka'atal ula 'ala tsaniyah min sholati subhi wa min kulli sholatin wa rubbama kana yutilu hatta la yasma'a waqa'a qadamin wa kana yutilu sholata subhi akthar min sa'iri sholawat. Nabi kalau sholat subuh itu panjang banget bacaan. Termasuk di surat-surat yang lain. Tapi kalau sudah sholat subuh itu lebih panjang lagi. Sampai saat ini ada suara kaki aja nggak dengar. Suara kesak-kesak aja nggak dengar. Karena saking khusyuknya, saking panjangnya yang dibaca nanti ketika sholat subuh. Maka sholat subuh kalau bisa agak panjang. Ya. Wa kana yufilu sholat subhi akthar min sa'ir sholatu. Lebih panjang daripada sholat-sholat yang lain tuh kalau sholat subuh. Wa hadza li anna Qur'an al-fajri mashhuda yashhaduhu Allah taala wa malaikatuh. Karena sholat subuh itu disaksikan, Allah langsung menyaksikan, malaikat langsung menyaksikan. Maka sholat subuh saya itu kalau punya anak, ya Allah, anak saya itu kalau subuh kok susah banget dibanguninnya. Pertama itu, kok dibangunin ya Mas, bangun Mas, enggak bangun. Karena sayang banget. Mungkin apa ya, belum ya masih muda mungkin. Kalau kita udah tua, udah bandot begini, dibangunin kok masih ngeleporan itu bangetan. Nggak nunggu apa lagi? Nunggu apa? Udah tua juga kan? Iya. Sholat subuh itu disaksikan Allah dan malaikatnya. Bayangin Allah melihat kita, malaikatnya. Sholat subuh itu, Bu. Beda sholat subuh itu. Luar biasa. Makanya saya itu ya upayakan kalau subuh isya itu di masjid. Udah janjian nih, saya udah badan saya kurang enak. Badan sholat isya aja. Tapi kayaknya bisa di rumah deh. Tapi saya duduk tuh, Bu, nungguinnya bentar lagi wudhu. Mikir lagi, saya. Saya tidak pergi sholat, saya pergi ke masjid. Saya kemana ke masjid aja daripada di rumah gitu. Itu kalaupun udah capek, udah pegel banyak, udah benar-benar badan udah ini ya. Sayang banget ninggalin sholat. Saya ngawal dengan kasihannya Bu. Dapat pahalanya. Kayak gitu. Jadi kalau sholat isya, sholat subuh jangan sampai ketinggalan berjamaahnya, ya, berjamaahnya. Karena apa tadi, Bu? Sholat subuh disaksikan Allah dan malaikatnya. Wa qila yashhaduhu malaikatul lail wan nahar. Ada yang mengatakan itu disaksikan malaikat siang dan malaikat malam. Karena ketemu sip-sipan. Malaikat malam ketemu sama malaikat siang. Jadi misalnya subuh kan, Bu, udah pergi tuh malaikatnya. Ketemu malaikat malam nih, ketemu subuh kan, yang malaikat subuh datang kan. Catatannya kan di itu, Bu. Ditukar terusin catatannya gitu. Kayak Ibu nyatat ya, terusin catatannya Bapak nih, catatannya Ibu gitu. Ketemu kan? Nah, berdua tuh malaikat subuh sama malaikat malam sama malaikat pagi nongkrong di situ. Dilihatin ya sholat siapa aja. Dilihatin. Makanya termasuk kenapa sedekah subuh itu termasuk
luar biasa. Karena disaksikan dua malaikat ini. Ya, makanya kalau subuh tuh entah bawa 2.000, bawa 3.000, gantian ya. terkunging, ya gitu. Karena Udah ada cancel, ini waktu kan yang enak. sangat istimewa. Terus terang saya tuh, ya Allah, sedih. Saya itu nggak sesedih kalau saya misalnya anak saya sampai Kemarin. bangkok nggak sholat. Sedih banget saya terus terang. Ya Allah. Sedih itu. Saya kehilangan motor pernah. Kehilangan motor biasa aja sih. Sampai istri saya nggak pergi pulang sampai sore. Nggak pulang-pulang kemana ini? Nggak tanya motornya hilang. Sekolahan. Kemana? Nggak pulang nih. Iya bi, motornya hilang. Ya terus nggak pulang kenapa? Takut dari sana motor hilang. Motor hilang takut kan gimana? Mau cari di mana? Mau ngawur-ngawur gimana? Mau dicuri udah kali dicuri. Sepeda juga begitu bu saya bu. Jam 10 pagi sepeda datang, maghrib hilang. Belum nyicil. Saya beli sepeda Di rumah. di rumah. Ya Allah. Jam 10 pagi itu sepeda datang. Ya, maghrib itu sepeda udah gak ada. Mana sepeda Isa? Saya pulang sana sepedanya gak ada. Dicuri orang. Padahal di gerbang. Mas, biasa aja. Padahal ada di gerbang. Terus saya biasa saja. Tapi kalau anak nggak sholat terus itu saya sedihnya ya Allah. Ya Allah. Itu saya bahasan itu bisa sepanjang malam gimana caranya. Saya doain aja nih. Kita tetap pelan. Soalnya kalau di keras takut apa? Takut keras nanti malah Suka pergi malah macam-macam. Kita kan kepikiran kan. Udah bertahap, ya pelan-pelan sampai bangun gitu. Tapi jangan lupa doain terus, nggak lupa Fatihah terus kayak gitu. diajarin gitu. Iya, karena kita punya pengalaman ya kayak begitu. Yes, doa terus aja. Itu tidak sesedih kayak gitu. Terus terang, wallahi saya bilang wallahi kayak gitu. Kalau udah lihat anak sampai nggak sholat itu dengar nggak sholat itu kita udah ya Allah, udah kepala kita udah kelingan. Kok nggak bisa nggak sholat? Kenapa? Ya benar kita. Ibu kalau lebih baik kita kehilangan motor daripada anak kita nggak sholat. Ninggalin sholat sekali aja. Kehilangan sepeda nggak apa-apa, asal anak kita tetap sholat. Kalau sepeda masih bisa kita beli masih bisa, tapi sholat itu saya tuh sering sekali ibu coba nanti coba. Saya tuh bener orang tuh lebih sering menghayati. Saya tuh kalau pagi suka merebus air. Yang di apa namanya di teko yang ada puja gitu kan. Itu kan panasnya luar biasa itu. Kalau saya buka tuh kena dikit aja tuh ya Allah nggak kuat saya neraka. Nggak mungkin kuat saya neraka. Ini baru air dunia panasnya air dunia. Gimana panasnya air neraka yang sekian derajat juga bisa dibayangkan. Yang panasnya api di dunia ini apa bu? Yang panasnya sekian ribu itu belum seberapa, itu baru api dunia, panasnya dunia. Panasnya neraka itu kayak apa? Itu saya lihat di YouTube, lelehannya lava yang gunung, lava ya. Lahar. Itu di kalau meskipun atasnya sudah kayak enggak merah, diambil congkel dalamnya itu kan merah bu, ditaruh di ember itu embernya berkutuk terus sampai sekian jam selamanya. Saking panasnya itu baru gunung itu bu, baru gunung. Panasnya gunung yang meletus, belum panasnya neraka. Saya wallahi sampai ya Allah nggak kuat, tapi ya Allah kalau neraka nggak kuat. Ini api air panas ini saya nggak kuat ya Allah. Gimana kalau aku masuk neraka? Nggak mungkin. Nggak akan kuat ya Allah, nggak kuat. Itu yang saya kalau mau ninggalin sholat jamaah itu jadi agak mikir. Sayang banget kalau nggak jamaah itu sayang banget. Nah masalahnya kita begitu apa enggak? Sering kayaknya begitu. Dan saya sengaja tidak sering itu biar ingat neraka kayak apa panasnya. Biar ingat aja. Ya Allah kayak gini nggak kuat saya. Nggak mungkin kuat. Kita ini bu, yang bahannya gini dicelupin serap itu langsung mumet bu. Tahu mumut itu langsung nggak ada bekasnya kan? Dicelupin dikit serap itu udah. Hancur ya Ustaz. Ya nak pilih dari makanya kalau kan begitu tuh ya Allah, dosa-dosa yang dulu gimana? Dosa-dosa yang dulu, dosa karena bohong, dosa karena
bukan mengambil bukan hak kita, dosa karena berani meninggalkan sholat, dosa karena misalnya berani sama orang tua, banyak dosa kita ini. Kalau bukan karena rahmatmu ya Allah, mungkin nggak mungkin kita ini masuk surga, itu nggak mungkin. Ya jangan dari neraka dulu dia kemungkinan besarnya 99,90% ini mampir neraka itu. Nah ibu bayangin neraka yang kayak gitu bu. Kita ini ya hidup di alam dunia ini 124. Nih saya udah tak hapus ya ininya ya. Perbandingannya ya kan sehari di kan satu hari di akhirat itu setara dengan di dunia setara dengan 1000 tahun di dunia setara dengan satu hari di akhirat. Itu kalau kita hitung-hitungannya kita itu dibandingkan dengan di alam akhirat 62 tahun itu 1,5 jam. Ya Allah. Di kehidupan akhirat. Kita hidup di akhirat 1,5 jam itu setara dengan 62,5 tahun. Makanya ilah asyiyatan Allah kayaknya esok udah ketemu sore, esok ketemu pagi lagi gitu. Cepet banget. Iya, benar. Nah, ibu kalau masuk neraka sehari, Bu. Lumayan, Bu. Itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Misalnya diputuskan dengan ini kamu putuskan bahwa fulana binti fulana masuk neraka 1 hari. Itu 1000 tahun hidup di dunia. Kita usianya cuma berapa bu? Paling banter 70 tahun, 100 tahun. Ini masuk neraka 1000 tahun bu. Dan ibu tahu kan di neraka kayak begitu. Bayangan. Ya Allah, makanya Bisa ya dibayangin. jangan. Ya kalau bisa kita sholat jamaah. Karena jamaah itu paling aman, paling aman. Ya. Jadi disaksikan apa bu? Salah satu bu, Allah dan malaikat. Ada yang mengatakan malaikat malam dan malaikat siang. Wal qaulani mabniyani ala anna nuzul al-ilahi hal yadumu ila inqita'i salati subh aw ila al-fajr wa qad warada fi hada wa hada. Nah, masalahnya ini kenapa kok sholat subuh sama Nabi dipanjangkan? Itu tidak menutup kemungkinan ya. Dikatakan di sini wal qaulani mabniyani ala anna nuzul al-ilahi hal yadumu ila inqita'i salati subh awit mulil fajar, apakah sampai fajar ketika selesai subuh, ketika adzan Allah Akbar. Nah, itu selesai itu, yang maksudnya Allah turun di sepertiga malam sampai ketika adzan sudah selesai. Ada lagi yang ulama menyebutkan sampai ila inqidha'i sholati subhi, sampai selesainya sholat subuh. Kalau sholat subuh selesai langsung hilang tuh, ciling gitu. Malaikat-malaikatnya itu udah hilang pergi. Hanya bukan 2 malaikat lagi, sudah tugasnya malaikat siang. Yang siang itu. Gitu. Jadi ada 2 kemungkinan pendapat yang dimaksud tadi itu, misalnya kalau Allah turun di sepertiga malam itu selesainya sampai pas munculnya fajar. Tulutul fajar. Ada yang menyebutkan sampai selesainya sholat subuh. Makanya kalau sholat subuh dipanjangkan, kenapa? Karena betul itu disaksikan lama, malaikat itu 2 melihat itu. Melihatin hanya berdua. Ya, kalau sudah selesai sholat subuh langsung pergi bu, berani. Makanya sholat subuhnya sama Rasulullah dipanjangkan melebihi dari sholat-sholat yang lain. Kalau sholat subuh dipanjangkan mengalahkan sholat-sholat yang lain. Wa aidan fa innaha lamma naqasa 'adadu raka'atiha ya ja'ala tatwilaha 'iwadan amma naqasat minal 'adadi. Bisa jadi kenapa dibaca panjang? Karena bilangannya itu berkurang. Sholat subuh cuma berapa rakaat? 2 rakaat. Sementara yang lainnya 4 rakaatnya sebagai pengganti iwadon, sebagai pengganti rakaat yang mestinya 4 jadi 2 atau 3 jadi 2. Itulah kemudian bacaan sholat subuhnya dipanjangkan. Suratnya dipanjangkan. Ya. Jadi iwadon amma naqasat minal adadi, sebagai pengganti dari rakaat yang berkurang. Wa aidan fa innahum lam ya'khudhu ba'du fi istiqbalil ma'ash wa asbabid dunya wa aidan. Dan juga kalau sholat subuh itu orang masih fokus konsentrasi, kalau dibacakan Al-Qur'an masih nyambung, masih masuk. Kenapa? Pikirannya belum ngurusin dunia, belum ngurusin nyari ini nyari itu, nyari sarapan ini nyari itu. Pikiran itu masih kosong, masih gampang. Kalau dibacakan Al-Qur'an makin panjang itu masih masuk.
Tapi kalau sudah sholat zuhur, bacain sholatnya nggak panjang, nggak fokus. Kenapa? Pikirannya pekerjaan belum selesai, mau ngetik ini, mau beli itu, mau pergi ke sini, mau piknik ke sana. Pikirannya nggak fokus kalau dibacakan panjang. Tapi kalau setelah subuh ibu enak gitu kan, perasaan kan dibaca panjang dikit juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang hatinya masih kosong, bisa menerima dengan baik bacaan Al-Quran. Ya. Fa innaha takunu fi waqtin tawata'a fihi yasabu wal lisan wal qalbu li faradihi kata. Wa adamu tamakkunihi minal istighali fihi. Ya, jadi memang belum sibuklah kita. Sehingga kalau Al-Qur'an dibacakan agak panjang kita bisa menerima dengan baik. Jadi memanjangkan bacaan Bu di sholat subuh ya Bu ya. Seperti itu. Nah, sekarang sifatul qiraati, bagaimana bacaan Nabi? Wa kanat qiraatu maddan yaqifu 'inda kulli ayatin wa yamuddu biha sautahu intaha. Nabi itu kalau baca Al-Qur'an enggak cepet-cepet, matnya yang dibaca mat yang apa Bu? Yang majais yang muttasil ya, muttasil, dan Nabi berhenti di setiap akhir ayat, enggak disambung-sambung. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kan sambung-sambung tuh Bu, kalau pas puasa ya kan? Iya, suka disambung. Enggak begitu. Nanti kalau baca Quran itu setiap akhir ayat beliau berhenti. Gak disambung terus, yang panjang, meskipun napasnya panjang itu nggak sampai selesai. Ada yang sekali nafas tuh. Al-Fatihah itu dari Al-Fatihah sampai waladhdallin satu nafas. Ya boleh sih yang seperti itu. Tapi kalau mau contoh Nabi itu setiap satu ayat berhenti, tidak dilanjutkan. Begitu. Ma yustahabu asna, terakhir nih. Ma yustahabu asna al-qira'ah. Apa yang disunnahkan pada saat kita membaca Al-Quran? Yusannu asna al-qira'ati tahsinu sauti wa tazyinuhu. Suaranya dibaguskan, dihias, enggak apa-apa. Itu termasuk sunnah. Suaranya diindahkan, tapi enggak boleh berlebihan. Indah tapi tidak boleh berlebihan. Jangan sampai alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, waladdallin. Baca Quran kayak gitu boleh nggak Bu? Ya boleh, tapi yang nggak enak imamnya, coba imam jadi begitu. Imamnya itu imam namanya gimana ini? Tapi jangan berlebihan juga. Beberapa orang yang berlebihan sampai suaranya nggak karu-karuan itu. Karena suaranya betulan bagus, tapi berlebihan nggak boleh. Cukup yang sederhana saja. Ya, yang kalau orang dengar ya ini bisa enak, indah, bagus, tusuk, ya, kayak begitu. Ya, jadi malah kita dianjurkan ketika baca Qur'annya suaranya dibaguskan, nggak apa-apa. Makanya pilih imamnya yang suaranya agak sedikit bagus boleh. Apalagi bacanya bagus, suaranya agak bagus, masya Allah, itu keutamaannya luar biasa. Ya, seperti itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zayyinu aswatakum bil Qur'an. Hiasilah ya suara-suara kalian dengan Al-Qur'an. Ya, Ibu, jangan dibalik. Ada orang gini, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suaranya yang merdu kan. Lalu di hadis ini bukan. Di hadis ini malah hadisnya zayyinu aswatakum bil Qur'an. Perindah suaramu dengan bacaan Al-Qur'an. Karena suara kita kalau dibacakan Al-Quran, maka suara kita jadi suara yang indah. Makin tua ini Bu, makin tua kalau saya makin merenung itu, emang gak ada suara yang bacaan yang indah, yang bagus kecuali baca Al-Quran. Makin saya dengerin di suka ada yang baca Quran, saya dengerin itu, ya Allah man gak ada yang enak, emang bacaan itu doang. Kalau kita lagu itu bosan Bu. Ibu sekarang suka lagunya apa misalnya? Qalbi fil Madinah misalnya gitu kan. Ya pada setahun 2 tahun juga bosan. Tapi kalau Al-Quran dari kita lahir sampai sekarang ada bosannya enggak? Ya ada itu Al-Quran. Bahkan makin kesini kalau dibacakan sama orang yang bacanya bagus, makhrajnya bagus, sifat hurufnya benar, suaranya indah, itu enggak ada bosannya. Tapi seindah-indahnya lagu, seenak-enaknya lagu, itu ada bosannya kita dengerin. Dulu yang terkenal lagu apa?
Yang nah, apa itu gabus yang terkenal dulu itu, Bu? Gabus. Yang Perdamaian gitu. kok saya lupa jadinya ya. Perdamaian. Itu dulu kayak enak banget, tapi sekarang kok nggak enak didengar. Nah, jadi bukan Magarin, tapi orang yang nyanyi orang yang sama ya, Magarin juga. Bukan, orangnya yang nyanyi itu orang itu juga, tapi lagunya lagu yang lain. Enggak apa Pak. Lupa. Gak enak banget rasanya kalau lupa gitu ya. Ya begitulah, gak ada enaknya. Padahal dulu tuh favorit dinyalain berkali-kali. Tapi lama-lama orang bosen. Tapi kalau Al-Quran gak ada bosennya. Dari dulu Al-Fatihah ibu pernah kan bosen sama Al-Fatihah? Bosen sama Al-Fatihah? Pengajian berapa kali kita baca Al-Fatihah? 3 kali. Sholat setiap hari itu berapa kali? Tapi gak pernah bosen kan? Enggak. Itu bedanya. Makanya perindah suara kalian dengan bacaan Al-Qur'an. Makanya baca Quran Bu yang banyak. Wa qala laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan termasuk makhluk kata Nabi yang tidak apa Bu memperindah Al-Qur'an dengan suaranya. Jadi di sini makna yataghanna itu bukan nyanyian ya. Maksudnya begini, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an maksudnya apa? Memperindah Al-Qur'an dengan suaranya. Kalau saya terjemahnya begitu. Jadi memperindah Al-Qur'an dengan suaranya. Bacaannya bagus. Ya, bacaannya. Wa qala inna ahsanan nasi sautan bil Qur'ani alladzi idza sami'tumuh hasibtumuhu yakhshallah. Suara yang paling bagus itu adalah kalau orang baca Al-Qur'an, terus kalau orang menyimak bacaannya, dia tambah khusyuk salatnya, hatinya makin kena, itulah suara yang bagus. Kalau ada orang baca Al-Qur'an kok ibu terenyuh, itu suara yang indah, suara yang bagus. Ya kan? Wa qala ma'adina Allah li syai'in ma'adina li nabiyyin. Ya apa husna sauti yataghanna bil Qur'an. Nabi itu tidak diperbolehkan ya. Jadi ma'adina Allah li syai'in, Allah tidak mengizinkan sesuatu ya. Ma'adina li nabiyyin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali apa Bu? Membaca Al-Qur'an dengan suara yang indah. Boleh kamu baca Quran dengan suara yang indah, suara yang merdu. Qala an-Nawawi yusannu li kulli man qara'a fi shalah aw ghayriha idza marra bi ayati rahmatin ayyas'al Allah ta'ala. Kalau turun ayat rahmat, kita minta rahmat Allah. Nah, termasuk sunnahnya begini, Bu. Kalau kita diajarkan oleh para ulama, misalnya setelah alaihissallahu bi ahkamil hakimin, baca apa, Bu? Ada surat At-Tin tuh. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu termasuk sunnah. Kalau kita ada dengar surat apa yang memang itu kita minta doa, ya doa. Misalnya ada rahmat, kita minta rahmat. Kalau ada adab, kita minta perlindungan dari adab. Contohnya apa? Inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum rabbi hasibni hisabai yasira. Itu minta begitu, ya Allah hisab hamba dan hisaban yang sangat ringan. Terus lagi misalnya di sini alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta qala bala asyhadu, iya aku menyaksikan. Itu sunnah tuh Bu. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun qala amantu billah. Wa idza sabbihisna rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la. Wa yaqulu hadza fi sholati wa ghairiha. Ini baik ketika kita berada di dalam salat ataupun di luar salat. Itu termasuk sunnah. Kalau kita misalnya tadi alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu adalah hakim yang bijaksana? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya benar, aku menyaksikan itu. Nah, itu sunnah. Kemudian nih apalagi inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kita akan kembali kepada Allah dan kita akan dihisab. Apa katanya? Rabbi hasibni hisaban yasir. Ya Allah, hisab aku dengan hisaban yang ringan, jangan dipersulit, permudah. Itu bahasanya begitu. Ya Allah, permudah hisabku ya Allah. Apalagi kalau baca surat Al-Qari'ah. Narun hamiyah. Apa Bu doanya, Bu? Nas'alullahal afwa wal afiyah. Kalau baca Bu,
narun hamiyah. Di akhir itu ibu baca nas'alullahal afwa wal afiyah. Ya Allah, kami mohon padamu ampunan dan afiat, kesehatan, kemaafan. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Misalnya saya baca ibu, misalnya al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil madsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu